Nih guys, selamat datang di Desa Mantewe. Oke. Guys, ini kita sudah di persimpangan Tugu Mantewe ya. Dan ini tugu terakhir. Jadi patokannya di sini ya guys, sebelahnya itu masjid. Jadi kita lurus ya. Ini lurus. Coba lihat jalan yang di bawah-bawahnya ya. Jalannya pada bolong semua. Guys, jadi aku mau mengulas sedikit ya perjalanan kali ini. Dan ini juga baru pertama kali ya aku datang ke Desa Mantewe ini, karena di desa ini adalah akses penghubung jalan alternatif dari Batu Licin menuju ke Banjarbaru. Nah, dari Batu Licinnya sendiri menuju ke Desa Mantewe itu jalannya rusak guys. Keluarga adalah pondasi kebahagiaan yang kuat dalam hidup kita. Semakin banyak rintangan yang kita hadapi, maka semakin kuatlah pondasi keluarga kita. Di dalam perjalanan, kami banyak belajar tentang arti cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tujuan perjalanan kami adalah menikmati hidup dari lelahnya rutinitas yang seolah-olah memenjarakan hidup kami. Kami ingin bebas seperti burung yang akan pergi kemana saja tanpa ada batasan waktu. Itulah nilai arti sebuah hidup pada level tertinggi. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Kami selalu menyempatkan pulang ke Banjarmasin di momen menjelang Lebaran untuk bertemu orang tua. Tak lupa mempersiapkan baik itu pakaian, bekal makanan, dan kondisi mobil. Karena hal ini sangat penting jika kita bepergian jauh. Kali ini kami berangkat lebih santai dan tidak terburu-buru. Karena yang kita lewati nanti adalah rute baru perjalanan menuju Banjarmasin yang sama sekali belum pernah kita lewati. Cuaca siang ini terpantau cerah ya. Semoga selama perjalanan cuaca akan tetap cerah seperti ini, agar jalannya tetap kering, karena kalau basah jalannya berubah menjadi licin. Untuk mempermudah perjalanan, kami menggunakan jalan tol dari pintu tol Palaran menuju ke Samboja, yang nantinya kita akan melewati jalur IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Belalahan. Apa kabarnya guys? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki ya. Oke, hari ini hari dimana yang kami tunggu-tunggu ya. Karena sebentar lagi Lebaran, kurang lebih sekitar 8 hari lagi. Dan hari ini hari kami mudik ke Banjarmasin. Karena anak-anak sudah mulai liburan ya, per tanggal 21 Maret itu sampai 7 April. Jadi lumayan panjang ya liburannya. Dan ini kita manfaatkan mudik bisa lama di Banjarmasin. Nah, untuk kali ini rute perjalanan kami menuju Banjarmasin itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya guys. Kalau rute tahun sebelumnya itu kan dari tol Balsam Balikpapan Samarinda atau Samarinda Balikpapan, itu kan langsung ke tembus Pelabuhan Karyangau, terus Penajam, selanjutnya lewat Tanjung, Barabai, dan seterusnya. Nah, kali ini
kami tetap sama dari jalan tol Samarinda ke Balikpapan, cuman kita nggak sampai ke Balikpapan atau nggak ke Karyangau, tapi kita hanya sampai ke daerah Samboja. Nah, jadi hari ini kita akan melewati IKN ya guys, dari Samboja, IKN, terus ke Petung, Penajam, dan rute terbarunya adalah kita melewati Tanah Grogot, Kota Baru, dan Batu Licin. Nah, ada yang baru guys di Batu Licin. Di Batu Licin ini ada jalan baru alternatif ya guys, dari Batu Licin menuju ke Banjarbaru. Itu sih yang saya dengar, yang saya baca itu kurang lebih 3 jam. Nanti kita bakal buktikan ya, apakah memang benar 3 jam dari Batu Licin ke Banjarbaru. Dan alternatif jalan satunya itu dari Batu Licin melewati pesisir pantai. Nah, tapi kita kali ini nggak melewati pesisir pantai ya guys, tapi kita melewati ke jalan baru, yaitu Batu Licin ke Banjarbaru. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan kalau misalnya kalian mau ikutan juga jalan seperti apa yang kami jalani ini sekarang, kalian bisa simak videonya sampai akhir ya guys. Nanti aku bakal kasih patokan-patokan jalannya yang mana aja sih gitu loh ya kan, biar kalian tidak tersesat. Oke guys, jadi untuk perjalanan kali ini kami tuh nggak terlalu ngoyo banget ya untuk sampai ke Banjarmasin, dikarenakan itu kita berangkat dari sini tuh jam 2 siang ya guys dari rumah. Nah, jadi karena berhubung ini juga bulan puasa, jadi kami berangkatnya agak santai karena kami juga puasa gitu ya guys. Sebenarnya sih diperbolehkan ya kalau untuk perjalanan jauh itu tidak puasa karena kan termasuk musafir ya. Nah, tapi kami pengennya sih tetap puasa. Tapi ya pintar-pintar kami aja lah bagaimana cara mengatur waktu dan stamina kami juga agar biar nggak cepat lelah gitu ya guys. Nah, jadi karena kami berangkatnya jam 2 siang, kami nanti kan lewat jalan tol. Nanti kita akan keluar di pintu tol Samboja. Nah, dari Samboja nanti kita akan masuk ke daerah Sepaku. Setelah itu IKN, Petung. Nah, kemungkinan nanti keluar dari IKN ini mungkin ya itu malam ya guys, atau menjelang maghrib. Nah, jadi nanti untuk perjalanan kali ini kami kalau sudah wayahnya masuk jam berbuka puasa, nanti kita bakal stop ke salah satu masjid atau musola ya guys, agar kami bisa berbuka puasa dulu. Nah, nanti setelah berbuka puasa kita tunggu sholat isya dulu, ataukah nanti kita tarawih atau tidak. Sepertinya sih nggak tarawih ya, kita tunaikan sholat yang wajib aja dulu. Nah, setelah itu kita nanti bakal istirahat nanti di masjid atau musola aja dulu, sambil menunggu sekitar ya kurang lebih jam 12 malam lah. Nanti dari jam 12 malam itu nanti kita bakal lanjut lagi perjalanan menuju ke Tanah Grogot dan Batu Licin. Tanah Grogot, Kota Baru gitu loh. Harapan kami sih, pengennya kami, ekspektasi kami ya, itu semoga sampai di Kota Baru itu pagi gitu ya guys. Jadi sekitar antara jam 8 lah pengennya. Terus sampai di Batu Licin mungkin sekitar jam 9 lah pengennya sih. Nah, semoga aja. Jadi untuk perjalanan kali ini kita benar-benar santai ya. Tepat ya guys, 1 jam perjalanan dari pintu tol Samarinda Gor Palaran sampai ke pintu tol Samboja tuh pas 1 jam ya. Tadi kita masuk tadi sekitar jam 2 dan keluarnya sekarang jam 3. Dan kondisi cuacanya guys, hujan lebat banget ini. Ngeri guys. Banyak mobil-mobil besar. Nah, jadi sekarang kita mau menuju ke Sepaku guys, simpang Samboja, terus kita menuju Sepaku. Dan kondisinya juga masih hujan lebat kayak gini ya. Mudah-mudahan ya guys, kita pelan-pelan aja bawanya, nggak usah
keburu-buru ya, karena takut hal-hal yang tidak diinginkan ya guys. Apalagi di daerah Sepaku sana itu kebanyakan banyak mobil perusahaan guys, truk-truk besar gitu. Oke. Nah ini guys sudah di simpang. Kalau kita lewat jalan Bukit Soeharto atau lewat jalan provinsi, ini sudah termasuk di kilo 38 guys. Ini persimpangan Samboja, Sepaku, Balikpapan. Nah kalau kita lurus itu ke Balikpapan, dan kita akan belok sebelah kanan ya guys. Nah sebelah kanan ini kita akan menuju ke Sepaku. Oke. Dari jalan Sepaku ini kita nanti akan melewati yang namanya IKN guys, Ibu Kota Nusantara ya. Oke. Guys, sekarang kita berada di daerah mana tadi ya? Daerah Sepaku. Nah, cuman di sini kan daerah pasarnya. Banyak di sini perubahan ya guys, untuk tempatnya juga beda ya. Kita tadi awalnya sempat bingung ya, kok kayaknya dulu jalan arah Sepaku menuju ke Penajam atau Petung tuh kok sekarang kok beda ya, kok jalannya kok ada jalan yang tinggi yang sekarang dibangun, terus banyak persimpangan jalan. Kita sempat bingung tadi, jadi daripada kita salahkan, jadi kita nanya ke orang sih, apakah ini benar jalan menuju ke Petung atau Penajam. Dia bilang benar sih, lurus aja lagi, dia bilang gitu. Cuman aku sempat heran juga sih, karena kita nggak lewat sini kan sudah sekitar 2 tahun kita nggak lewat sini. Jadi pas kita lewat serasa aneh gitu loh, kok jalannya kok kayak bukan jalan Sepaku dulu gitu. Sekarang lebih modern guys, lebih banyak bangunan-bangunan yang dibangun gitu. Nah jadi menurut aku sih guys, kalau kalian mau lewat Sepaku menuju ke Petung atau Penajam, kalau misalnya kalian bingung, tanya aja gitu. Karena kita tadi nggak buka aplikasi Google Maps sih, karena kita kan sudah pernah ke sini, jadi ya pikiran kita nggak bakal kesasar. Taunya sekarang banyak betul perubahan, jadi ya mau nggak mau kita nanya lah. Kalau nggak nanya ya kita nanti bakal sesat guys. Oke? Guys, walaupun hujan ya, ini gedung IKN tuh masih sangat terlihat jelas loh. Sebentar ya, kita coba naik ke jalan atas lagi, karena ini kita sudah mau mendekati IKN guys. Untuk di jalanan kawasan IKN ini ya, untuk jalanan itu masih banyak material yang terhambur ya, kayak seperti tanah itu, jadi kan membuat jalan ini menjadi becek. Nah itu guys, itu salah satu gedung IKN ya, keren ya. Cuman mau tanya nih guys sama kalian semua, apakah di IKN ini untuk pembangunannya berlanjut atau untuk sementara berhenti ya? Karena di sini saya lihat ya, untuk aktivitasnya juga untuk pembangunan ya kayaknya nggak ada deh. Nah ini guys, ini masuk ke dalam tuh IKN tuh salah satu gedung. Kalau untuk pekerja proyeknya sih kayaknya masih ada tuh guys yang kerja. Tapi yang sempat diisukan kan bahwa IKN itu bilangnya berhenti sejenak ya. Tapi saya lihat tuh masih ada tuh keluar masuk kerja proyeknya, berarti masih ada pembangunan ya. Nih banyak nih guys di samping pohon IKN ini, karena IKN ini kan hutan ini ya, kawasan hutan produksi ya. Nah ini ada pohon eukaliptus bilangnya, benar nggak guys? Ya sebutannya eukaliptus. Oke. Ini apa ini? Pengalihan jalan. Oh ini ada jalan perbaikan guys. Mungkin karena longsor kali ya. Nah lihat di sebelah sana guys. Nah di kawasan sana itu pembangunan IKN. Dulu aku pernah masuk ke sana ya. Video kapan enggak? Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya sempat masuk. Dulu untuk pembangunannya belum ada apa-apa sih, cuma apa namanya itu, penanaman
dari 38 provinsi yang kemarin yang digabung. Nah, itu ada titik nol IKN-nya di situ. Waktu itu cuma itu aja sih. Nah, ini jalan masuknya ya, guys. Nah, tuh waktu itu cuma itu aja ya, guys, yang baru terbangun gitu loh. Nah, sekarang tuh udah maju banget ini, udah maju pesat ini dari IKN ini. Karena salah satunya juga pembangunan IKN ini ada dampak besarnya juga, guys, untuk warga sekitar sini itu bisa menumbuhkan ekonomi. Maaf ya, guys ya, aku sambil ngomongnya meleng sana sini karena mau lihat juga nih, karena banyak jalan yang rusak dan dialihkan. Jadi mesti harus mawas juga, guys, karena juga banyak juga sini mobil-mobil proyek ya, lalu lalang. Harap dimaklumi ya, guys. Nah, itu kita sudah menuju. Nah, ini juga aku nggak tahu, guys, ini jalan kemana gitu ya. Karena banyak sih perubahan-perubahan jalan gitu. Nah, ini kita jalan nih, mau kemana nih? Arahnya kemana nih? Arahnya kemana nih? Oh, jalan ke kiri itu ditutup, guys, sama watercon. Nah, di sini juga nih, berarti kita ke sini nih. Ikuti aja jalurnya ya, guys. Ikuti jalurnya. Oh, ikuti jalurnya aja, guys. Nah, terus kemana nih kita? Oh iya. Berarti untuk area-area yang ditutup itu memang nggak boleh masuk ya, guys, untuk warga sipil ya. Mungkin khusus pejabat bisa masuk atau ada kepentingan jadi bisa ke sana gitu. Oke, kita lanjut ya, guys, perjalanannya. Sekarang jam menunjukkan jam 5 ya, guys. Nah, jam 5 sore, jadi kita stop dulu, mampir ke masjid ya, karena aku mau menunaikan sholat asar dulu. Oke, sekarang kita mendekati sih, hampir keluar jalan ke Penajam. Jadi sekarang aku di Masjid Miftahul Firdaus. Untuk masjidnya cukup luas ya, guys. Karena memiliki teras yang lapang, itu juga parkiran juga banyak ya. Oke, jadi aku mau sholat dulu ya, guys. Nanti habis itu kita lanjut lagi. Mungkin perkiraan jam 6 kita nanti baru keluar ya ke Jalan Penajam. Sehabis menunaikan sholat asar, jadi kita lanjut lagi ya, guys, menuju ke Penajam. Nah, tadi aku barusan aja ya dapat info dari media sosial Samarinda ya, guys, bahwa untuk jembatan Pulau Balang itu dibuka ya, guys, mendekati Lebaran ya. Tadi aku dapat info itu tanggal 24. Jadi untuk pembukaan jembatan Pulau Balang tuh itu ada 2 sesi ya, guys. Yang pertama itu tanggal 24 sampai tanggal 31 Maret itu dibuka hanya tujuan dari Balikpapan menuju ke Penajam. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ya, itu tanggal 24 sampai 31. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 April itu jembatan Pulau Balang dibuka itu dari Penajam ke Balikpapan dari jam 6 sampai jam 5 sore ya. Tadi saya baca tuh surat beredarnya begitu di media sosial. Sebenarnya jalan dari Balikpapan menggunakan jembatan Pulau Balang itu menurutku tuh sangat efisien ya di waktu. Yang pertama waktu, yang kedua juga biaya ya. Karena yang kita tahu ya, untuk kita nyebrang dari Pelabuhan Karyangau menuju ke Pelabuhan Penajam itu lumayan sih. Seperti mobil aku ini termasuk golongan 4 kalau nggak salah ya. Mobil keluarga itu kalau nggak salah sekitar hampir 300 ya. Nanti sebaliknya lagi arah dari Penajam ke Karyangau Balikpapan itu kalau nggak salah 300 lebih kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi menurutku kalau PP pulang pergi
itu lumayan sih, sekitar 650-an. Jadi kalau kita menggunakan jembatan Pulau Balang, otomatis kan kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk biaya penyeberangan feri. Kalau misalnya kalian mau irit ya seperti aku ini tadi, dari Simpang Samboja kita masuk ke arah Sepaku, IKN, terus Penajam gitu. Oke, jadi seperti itu aja guys, aku dapat infonya ya. Videonya udah mulai gelap ya guys, karena ini sudah jam setengah 6 sore ya, ditambah lagi kondisinya juga harinya hujan ya, terus ditambah mendung juga, jadi ya komplit banget lah perjalanan sore ini ya guys. Nanti menjelang buka puasa, kalau misalkan ada masjid atau musola yang ibaratnya bisa kami istirahat di situ, nanti kami bakal istirahat di situ sambil menunggu sampai tengah malam sekitar jam 12-an. Nanti kita bakal lanjut lagi perjalanan dari Penajam menuju ke Simpang Kuaro. Dari Simpang Kuaro nanti kita ke Tanah Grogot, dari Tanah Grogot Kota Baru, terus baru ke Batu Licin gitu ya. Harapan kami sih tiba di Batu Licinnya tuh nggak terlalu siang ya, mungkin sekitar pagi ya ekspektasinya. Semoga aja ya, semoga nggak ada halangan, terus juga hujannya juga cepat berhenti gitu. Nah oke, gitu aja guys. Alhamdulillah sekarang kita udah keluar ya guys ya, di Simpang 3 Penajam ini, Simpang 3 Petung ya. Jadi kita belok kanan kalau mau menuju ke Banjarmasin ya. Tapi sebelum ke Banjarmasin kita melalui Penajam ya. Jadi ini Penajam dulu yang kita lewati. Nah, setelah sudah keluar dari sini ya guys, kita mau cari masjid atau musola dulu ya guys untuk berbuka puasa. Nanti kita bakal lanjut lagi ya guys. Dan sekarang kami sudah di daerah Simpang Pait ya guys. Ini tepat jam 10 malam. Tadi sih banyak banget ya kendalanya di dalam perjalanan ya. Dari kita mau cari pom bensin, terus kita mau cari makan, itu semuanya tuh kayaknya susah banget nyari di daerah perjalanan dari Penajam sampai ke Simpang Pait ini guys. Dan sekarang kita mau makan dulu ya guys, karena perut kami udah kelaparan banget. Untung aja di Simpang Pait ini ada beberapa warung ya yang masih buka, jadi kita mau makan dulu. Setelah kita makan, nanti kita lanjut mau cari masjid buat istirahat sebentar. Kemungkinan nanti kita akan lanjut lagi perjalanan kalau nggak sekitar jam 2 atau jam 3. Kenapa menjadi berubah tadi, awalnya aku pengen jam 12 malam karena ini kita sudah berada di Simpang Pait. Habis Simpang Pait ini baru kita sampai ke Long Ikis. Dari Long Ikis nanti baru Kuaro. Nah dari Simpang Kuaro itu tinggal lurus aja lagi udah masuk Grogot. Mungkin perjalanan dari sini kurang lebih 2 jam udah sampai Grogot. Mie goreng 2 sama mie kuah 1. Selamat makan malam guys. Selamat makan. Tadi minum apa deh? Minum apa? Es coklat. Kok nggak minta tambahin ayam tuh? Oke guys, jadi aku sambil makan dulu ya guys, karena perutku udah lapar banget dan Mahto udah ngantuk banget. Sebenarnya udah jam-jam segini nih udah waktunya aku istirahat tidur ya. Berhubung kita mau perjalanan jauh, jadi mau nggak mau ya harus kita kondisikan ya kondisi tubuh dengan kondisi di jalanan. Nah,
Jadi tadi ceritanya setelah keluar dari simpang 3 Penajam atau simpang 3 Petung atau simpang 3 Silkar ya namanya, itu udah sudah jam 6 sore. Nah, karena mendekati jam buka, jadi tadi kita cepat-cepat kan mencari musola atau langgar tadi, dan alhamdulillah kita nyampe ya ke salah satu musola. Pas harinya juga masih kondisi hujan. Pas kita datang tadi alhamdulillah baik banget sih, yang orang di musolanya itu nyuruh kita berbuka puasa bareng ya. Disuguhkan lah kita makanan gitu guys, dan kita juga merasa senang lah ya. Dan kita tadi sempat makan di sana juga, juga menunaikan sholat maghrib. Nggak terasa waktu tuh udah menunjukkan jam setengah 8 malam, dan kita jam setengah 8 malam itu juga baru nyadar gitu loh bahwa bensin kita tuh sisa 1 bar guys. Nah, jadi aku tanya salah satu yang ada di dekat musola itu, di mana di sini ada SPBU terdekat ya, setidaknya tuh ada yang menjual Pertamax. Ternyata dia merekomendasikan yang ada di dekat Pelabuhan Penajam guys, dan itu jaraknya lumayan jauh dari musola yang aku singgahi. Jadi aku cari opsi lain, tanya beberapa orang, ternyata dia menyarankan ada namanya Pertasop. Nah, Pertasop itu salah satu gerai atau agennya Pertamina yang menjual Pertamax. Jadi aku sempat datang mencari Pertasop ya, ternyata tuh habis guys, dan juga ada sebagian yang tutup. Jadi mau nggak mau aku harus melanjutkan perjalanan guys, dari jam setengah 8 tadi dari Penajam sambil kita mencari pom bensin ya. Berdoa sih agar dapat SPBU ya yang besar gitu, jadi kita bisa langsung isi bensin banyak gitu. Dan ketemunya tuh alhamdulillah di SPBU lain, SPBU apa namanya, apa ya lupa, nanti saya kasih deskripsi di bawah ya. Itu nama SPBU-nya, saya lupa SPBU apa, karena aku kurang ngerti juga, aku kurang ngerti juga di daerah sini guys. Nah, selama di perjalanan, karena kami udah dapat pom bensin, jadi kita melanjutkan perjalanan guys. Rencana kami tuh mau cari makan guys untuk mengisi tenaga kami, dan ternyata sepanjang perjalanan itu nggak ada guys yang buka, karena tadi buka di musola itu kita makan cuma cemilan aja guys. Nah, jadi kan tubuh juga masih perlu asupan makanan yang lain. Nah, selama perjalanan dari SPBU yang tadi sampai ke Simpang Pahit itu istriku mau cari makanan soto guys. Itu nggak ada yang jual, rata-rata tuh jual cuma nasi goreng, mie goreng, sate, bakso, nggak ada soto. Mungkin ada ya, cuman aku terlewat aja, atau ada sebagian toko warung yang tutup gitu. Dan terus jalan ujung-ujungnya sampai ke Simpang Pahit. Jadi kita putuskan di Simpang Pahit ini ada apa enggaknya, jadi kita makan yang sembarang aja, yang ready aja, karena capek banget udah, badan pengen istirahat. Dan alhamdulillah kita stop di salah satu warung nasi goreng guys. Jadi kita makan di sini aja dulu, setelah itu kita cari masjid untuk nginep guys. Selamat makan guys. Setelah kita makan malam tadi ya, sekitar jam 11, kita lanjut mau cari masjid atau musola yang kita lewati ya guys. Dan kebetulan aku sekarang berada di Langgar Daarur Rahimah, nah di Long Ikis guys. Nah, jadi untuk beberapa waktu ke depan
mungkin beberapa jam nanti saya mau istirahat dulu sebentar ya. Bunda juga mau istirahat karena tadi kita nggak ada istirahat sama sekali dan badan itu rasanya capek dan ngantuk banget. Nanti mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 kita langsung lanjut lagi jalan menuju ke Tanah Grogol. Ikuti terus ya guys, tetap stay tune di channel Keluarga Belalahan. Halo guys, jadi kita barusan aja selesai sholat tahajud dan sholat tasbih ya tadi ya. Dan ini juga kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin, tapi kita mau sahur di luar ya guys. Dan di sini ada teman-teman ya, anak Langgar sini, siapa namanya? Rafa, ini siapa? Sandy, ini siapa? Samad. Nih? Ruby. Oh ya guys. Nah, nanti kalian bisa nonton di channel YouTube Keluarga Belalahan ya guys. Say hello dulu. Dadah. Bapak. Di daerah sini juga ada subscriber kita ya, tuh anak-anak kecil. Ternyata dia yang stay di Langgar sini ya guys. Tuh dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Awalnya sih tadi sempat kaget ya guys. Enggak. Ya, itu nah. Ya. Sini ya. Halo guys. Jadi tadi tuh sempat kaget juga pas saat kita habis sholat tahajud dan sholat tasbih kan, karena ini bulan Ramadan juga sangat bagus ya guys. Disamperin lah sama anak-anak. Omnya YouTuber ya, aku bilang iya gitu. Nah ternyata dia kenal juga guys. Terima kasih ya adik-adik ya. Aku subscribe balik ya dia. Nama subscribernya itu Bocah Cilik Tim dan Bocah underscore Geng ya guys. Nanti aku lampirin channel YouTube dia di bawah. Menurutku sih anak-anak seusia mereka tuh cukup kreatif ya bikin channel YouTube, dan ini mungkin bisa menjadi apa ya, contoh ya buat teman-teman semua. Jadi kalau untuk menjadi konten kreator itu nggak mengenal batasan usia ya, tergantung dari personalnya sendiri mau mencoba atau tidak ya guys. Kalau masalah jelek atau bagusnya tuh relatif ya guys. Nanti seiring berkembangnya hari, pasti nanti channelnya masih bakal berubah, akan menjadi lebih bagus. Oke? Ya guys, sekarang jam sudah menunjukkan jam 3:30 subuh ya, dan aku sudah berada di Simpang 4 Kuaro ya guys. Tadi sebelumnya sudah melewati terminal Kuaro. Kalau misalkan kalian dari Long Ikis tadi menuju Kuaro, nanti kalian akan melewati namanya terminal Kuaro ya. Dan ini ya di depanku. Nah, kalau ke sana tadi itu yang ke Kuaro ya guys. Ini keluar nanti ada Simpang 4. Kalau sebelah kiri ini yang biasanya kita makan itu warung gandul ya guys. Kalau lurus itu kita mau ke Grogot, kalau kita mau belok kanan itu mau ke Banjarmasin via Tanjung ya, Tanjung Gunung Rambutan, Tanjung Barabai. Nah kita lurus mau ke Banjarmasin juga tapi lewat Tanah Grogot. Nah jadi itu ya guys untuk patokannya kalau misalnya kalian mau pergi ke Banjarmasin. Tapi terserah kalian mau lewat Gunung Rambutan, Tanjung Barabai atau mau Tanah Grogot. Tapi kali ini kami mau lewat menggunakan jalan Tanah Grogot, Kota Baru, Batu Licin, setelah itu Banjarbaru. Oke guys, ikuti terus channel Keluarga Belalahan. Anak-anak banget. Minumnya es teh 2 ayo apa?
Halo guys, jadi kita cari makan ya di dekat Simpang 4 Kuaro ya guys. Yang tadi aku sudah sebutkan, cuman yang biasanya kita makan itu ke warung Gandul itu tutup guys. Nggak tahu tumben aja sih tutup, biasanya sih dia selalu buka 24 jam ya. Nah tapi karena sekitaran sini juga banyak warung makan yang tutup, jadi kita putuskan ambil sedikit arah mau ke Banjarmasin yang via Gunung Rambutan guys. Cuman di dekat Simpang 4 nya juga sih ada yang jual, jadi kita makan di situ dulu. Nanti kalau setelah makan kita nunggu sholat subuh dulu selesai, baru nanti kita lanjut lagi menuju ke Tanah Grogot, Kota Baru Batu Licin. Ya guys, kalau untuk warung makan di sekitar persimpangan atau daerah jalan poros ini ya guys, itu memang susah sekali ya ada warung makan yang buka, apalagi menjelang sahur kayak gini ya. Hanya ada beberapa warung saja, dan itu pun kita harus telusuri dulu guys, sambil jalan sambil kita telusuri. Dan kita aja yang biasanya makan di warung langganan aja di warung Gandul itu dia tutup gitu loh. Nggak biasanya kan warung Gandul itu tutup. Nah jadi kita mau cari warung alternatif yang lain. Sambil telusur-telusur daerah sini ternyata dapat juga gitu loh. Walaupun juga makanannya juga nggak lengkap ya. Kayak misalkan menu-menu yang ada, misalkan rawon, nasi campur tuh nggak ada, hanya ada lalapan dan soto aja guys. Ya udah, mau diapain lagi ya kan guys. Nah jadi di depan warung makan yang aku singgah ini guys ya, di depannya tuh ada masjid, namanya Masjid Al Jihad ya. Ini tepat di dekat Simpang 4-nya Kuaro ya. Nih. Jadi sehabis sahur kita langsung bisa merapat ke masjidnya ya guys, sambil menunaikan sholat subuh. Dan alhamdulillah guys, barusan aja kita baru sholat subuh. Dan tadi kita sempat habis sholat subuh, kita baring-baring bentar ya, karena badan rasanya pegel banget, ditambah ngantuk. Jadi selama perjalanan ini kurang banget deh istirahat tidur gitu. Nah jadi sekarang posisinya aku masih berada di Masjid Jami yang ada di Simpang 4 Kuaro. Nih kalian bisa lihat kan pelangnya ini. Pelangnya ini kalau ke kiri balik, ini kalau misalnya posisinya aku lagi berada di mau ke Banjarmasin tapi lewat Gunung Rambutan, Tanjung Barabaya. Jadi kalian kalau mau keluar dari ini, kalian bisa lihat tuh kalau ke Samarinda ke Balikpapan sebelah kiri. Kalau Penajam Balikpapan Samarinda tuh sebelah kiri. Kalau kita mau ke Tanah Grogot kita ke kanan. Nah jadi aku mau keluar dari jalan ini, kita nanti akan belok ke kanan ya guys. Oke, kita langsung aja yuk. Mumpung ini masih pagi, jadi masih bisa semangat lah kita. Nanti kalau siang udah ngantuk banget lagi. Yuk let's go. Ini sedikit info ya, masukan bagi kalian yang pengen mau ke Tanah Grogot. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Tanah Grogot itu disarankan gak usah pakai Google Map ya guys. Karena pengalaman aku waktu tahun-tahun kemarin ya ke Tanah Grogot baru pertama kali nih, aku pasang Google Map itu tujuan Tanah Grogot itu nyasar guys. Malah nyasarnya tuh ke perusahaan tambang batubara guys. Jadi kita tuh masuk ke dalam setnya perusahaan itu. Dan yang lebih lucunya lagi, pada saat kita telusuri, ikuti arahan Google Map, ternyata tuh kita tuh sudah dihadang sama mobil yang gede banget guys. Di belakang itu mobil apa ya, tambang gitu, cuman aku nggak tahu jenis apa. Pokoknya bannya itu aja tuh sebesar mobil kami guys. Wah jadi ya sampai di situ ya aku jadi langsung putar balik, langsung kembali ke titik awal gitu. Lebih baik kalian tanya ke warung atau orang setempat guys. Mending tanya manual aja, di mana sih arah mau ke Tanah Grogot gitu. Karena itu pengalaman yang menurutku lucu aja sih.
Karena kita selama ini kan mengharap Google Map ya, mengharap Google Map. Nah, kalau untuk jalanan sendiri, kalian lihat ini, jalanannya tuh relatif bagus ya, mulus gitu ke Tanah Grogot. Nah, dari Tanah Grogot menuju ke Kota Baru, nanti kita akan lihat jalannya seperti apa. Apakah masih mulus seperti ini atau ada rusak, nanti aku informasikan ya guys. Cut. Di depan ini ya guys, ini tugu perbatasan Tanah Pasir atau Tanah Grogot. Nah, jadi kita memasuki wilayah Tanah Grogot. Guys, jadi untuk jalan ya dari Tanah Grogot menuju Kota Baru ini memang bener-bener pertama kalinya ya aku jalanin ya. Sempet kebingungan juga jalannya karena aku coba buka Google Map dan sambil tanya juga sih ke warga sekitar apakah ini memang benar jalan untuk menuju ke Kota Baru, dan mereka bilang iya. Nah, terus untuk jalannya sendiri tuh ya, seperti ini contohnya, coba lihat ya. Nah, jalannya tuh relatif lebar, tapi ya nanti ada salah satu jalan, nanti kalian akan dapati jalan yang memang agak sempit memang, itu di daerah kebun kelapa sawit guys. Nah, jadi memang rata-rata kiri kanan ya, jalan menuju ke Kota Baru itu banyak ditumbuhin tanaman kelapa sawit guys. Nah, jadi kalian harus waspada ya jalannya. Kadang nanti ada jalan yang menyempit dan kadang ada juga jalan yang rusak. Cuman rusaknya nggak begitu parah sih, cuma beberapa meter aja, habis itu bagus lagi jalannya gitu ya. Tempatnya di sini asri ya guys. Jadi mungkin ya banyak orang yang jarang tahu jalan sini.
Jadi lumayan sih, lumayan sepi. Cuman kebanyakannya tuh truk-truk ini aja, perusahaan daerah sini aja sih. Selebihnya tuh agak sepi sih jalanannya, bagus sih. Coba lihat ya. Jalannya masih luas ya guys, terus juga aspalnya juga bagus. Jadi enak banget ngendarain, asalkan kalian jangan mengantuk ya guys. Karena bahaya kalau ngantuk, bisa terjadi kecelakaan. Alhamdulillah guys, kita akhirnya sudah sampai ya di perbatasan Kalimantan Selatan ya guys. Ini adalah Kota Baru ya. Nah ini ya guys. Nah jadi kalau misalkan dari Tanah Grogot ke Kota Baru itu perbatasannya seperti ini. Nah tapi kalau misalkan perbatasan dari lewat di Gunung Rambutan ke Kalimantan Selatan itu dia ada gapura atau tugu yang modern ya. Tapi kalau misalnya di sini tuh hanya gapura seperti ini aja gitu loh. Ada apa itu ya? Ada ikan apa namanya ndak? Ikan julung-julung. Pokoknya ikan khasnya, jadi ikonnya Kota Baru lah intinya itu. Oke, ya. Ini seperti itu ya guys. Kelihatan nggak sih? Nah ini. Nah, itu merupakan ikon simbolnya Kota Baru. Akhirnya guys, kita udah sampai ya di Kota Baru ya. Jadi kalau misalnya dari Tanah Grogot menuju ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya, Kota Baru khususnya, itu estimasi perjalanannya sekitar 1,5 jam guys. Nah jadi ini adalah kali pertamanya aku bawa istri dan anak-anakku ke Kota Baru. Nah sebelumnya aku juga udah pernah ke Kota Baru guys, cuman bukan lewat sini, waktu aku masih stay di Banjarmasin. Nah jadi dulu tuh ada semacam pekerjaan gitu ya guys. Terus aku mampir di Kota Baru. Nah di Kota Baru ini merupakan kota yang banyak kenangan. Nah ini bundaran kota terpadu mandiri Sengayam ya guys, Kabupaten Kota Baru ya. Kita terus jalan ya. Ini adalah kecamatan ya. Kalau jalannya itu masih lebar-lebar ya guys, jalannya masih nyaman dikendarai. Oke, jadi menurutku ini pengalaman yang pertama kali selain lewat di Gunung Rambutan. Kalau kita lewat ya dari Kota Baru menuju Batu Licin, itu kita menemukan seperti ini nih. Itu namanya Bukit Kars ya guys, Bukit Batu Kars. Keren kan? Nah, yang di atas sana itu tuh. Kayaknya sih di sana nanti bakal banyak deh Bukit Karsnya. Nanti kalau ada kita lihat ya. Nah, ini guys, Bukit Batu Karsnya ya. Oh, keren banget ya. Tuh. Ih. Keren. Nah, kita mampir dulu ke Indomaret karena kita mau numpang toilet guys. Cuacanya lumayan terik ya guys. Alhamdulillah juga. Jadi kita enak gitu loh melakukan perjalanan. Dan sekarang kita posisinya lagi di lintas provinsi kilometer 407 ya. Karena aku bisa tahu lihat tuh dari pelangnya Indomaret. Tapi kalau untuk pelang jalannya itu kita ada di Bungkuhan, Sungai Durian sama Haraan ya. Nah itu di daerah Kota Baru ya guys.
masuk ke mana ini ya? Kota terpadu mandiri bilangnya. Kota apa itu ya? Oh guys, Tadi kelihatan. batu karsnya guys. Tuh. Itu juga kan? Tuh. Itu juga batu karsnya guys. Ya, aku video. Video kan? Video di HP aja. Tuh. Keren banget. Tuh. Guys. Oh my god. Seru. Keren banget ya. Gua batu kars. Iya, tuh. Jadi kita jalan di tengah-tengahnya, indah sekali ya batu karsnya. Ini hanya bisa kalian lihat kalau perjalanan kalian dari Kota Baru menuju Batu Licin guys. Keren. Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah sampai di Kota Batu Licin. Dan selanjutnya aku mau istirahat dulu ya guys. Sekalian juga kita mau sholat zuhur. Mungkin sekitar istirahat 1 jaman. Setelah itu kita nanti lanjut lagi menuju ke arah persimpangan untuk menuju jalan alternatif dari Batu Licin ke Banjarbaru. Nah, tadi kan sempat nanya juga kita sama jamaah di sini untuk ke arah dari jalan menuju Batu Licin ke Banjarbaru di mana gitu. Kalau orang di sini sih bilangnya cari aja jalan persimpangan atau mau menuju ke Kandangan, dia bilang gitu. Oke deh, nanti kita bakal coba ya. Guys, tadi kami diarahkan sama Google ke jalan ini ya. Bener apa enggaknya? Tapi di jalan ini tuh banyak ya mobil-mobil berseliweran, kadang ada juga motor. Kita hanya mengikuti arahan dari Google Map ya. Nanti kalau misalnya ada persimpangan atau ada rumah atau ada orang kumpul, nanti kita coba tanyakan apakah benar ini jalan menuju ke Batu Licin ke Banjarbaru ya. Tuh guys, pemandangannya memang dari atas memang keren ya. Tuh, jalannya keren banget. Ya, jadi terlihat hamparan daratan gitu ya, pegunungan gitu. Ya, nanti kita coba ya apakah benar. Kalau benar nanti kita akan teruskan, tapi kalau seandainya salah, mau tidak mau kita putar balik mencari jalan yang benar.
Ya, tadi aku sudah tanya ke ada orang yang jual gas di kawasan sini itu, Pak Le Pentol jualan. Gokil juga ya di daerah seperti ini gitu loh jualan. Nah, bener bilangnya jalannya benar. Nanti setelah kita menelusuri jalan ini mentok, nanti belok kanan. Nanti belok kanan, nah itu sudah terus saja jalan alternatif menuju dari Batu Licin ke Banjarbaru. Oke? Ikuti terus channel Keluarga Belalahan ya, jangan di skip ya. Nah, setelah persimpangan guys, kita belok ke kanan. Nah, habis ke kanan, karena aku mau isi bensin, jadi aku mau belok ke kiri dulu ya guys. Bilangnya itu ada pom bensin ya sebelah kiri. Jadi kita belok dulu sebelah kiri ya. Nanti kita bakal kembali lagi ke jalur ini ya guys. Ya guys, ini sekarang kita akan memasuki jalan alternatif ya ke Banjarbaru dari Batu Licin ya. Oke. Ini guys, selamat datang di Desa Mantewe. Oke. Kita sudah memasuki daerah Mantewe. Kalau di daerah Desa Mantewe ini masih terbilang jalannya masih rusak ya guys, karena sering dilalui mobil-mobil perusahaan ya. Karena di sekitaran area Desa Mantewe ini tuh dikelilingi sama kebun kelapa sawit ya guys. Nih contoh seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah naik ke atas jalan alternatif itu, insya Allah sih jalannya bagus aja ya. Guys, ini kita sudah di persimpangan Tugu Mantewe ya, dan ini tugu terakhir. Jadi patokannya di sini ya guys, sebelahnya itu masjid. Jadi kita lurus ya, ini lurus. Coba lihat jalan yang di bawah-bawahnya ya, jalannya pada bolong semua. Itu dikarenakan kebanyakan truk-truk proyek di sini ya guys, truk-truk perusahaan kelapa sawit, jadi bikin bolong gitu guys. Oke, kita langsung aja menuju ke sana. Guys, jadi aku mau mengulas sedikit ya perjalanan kali ini. Dan ini juga baru pertama kali ya aku datang ke Desa Mantewe ini, karena di desa ini adalah akses penghubung jalan alternatif dari Batu Licin menuju ke Banjarbaru. Nah, dari Batu Licinnya sendiri menuju ke Desa Mantewe itu jalannya rusak guys ya. Kayak mobil kami nih, termasuk kolong rendah ya, kolong mobil rendah itu tadi ngelewat itu banyak jalan yang berlubang. Terkadang mobil kami itu gasruk ya, gasruk guys. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Padahal ini loh sebenarnya tuh penghubung yang menurut aku bener-bener bagus ya. Tapi di bawahnya itu loh jalannya rusak banget ya. Nah, dari jalan besarnya Batu Licin tadi menuju ke Desa Mantewe itu kurang lebih itu 1 jam guys. Waduh, bayangkan mungkin ya kalau misalnya ditempuh dengan jalan yang bagus itu nggak nyampe 1 jam, mungkin setengah jam kali ya. Nah, jadi itu sangat mengganggu sih perjalanan. Nah, setelah ini aku masuk di Desa Mantewe, sudah melewati Tugu Mantewenya itu, tinggal lurus masuk. Jalannya bagus guys, ini jalannya mulus saja gitu. Mau menuju ke alternatif itu ya, jalannya mulus saja. Nah, nanti kita bakal lihat lagi deh ke depannya tuh gimana. Ini aku bicara dengan fakta ya, faktanya bahwa jalan menuju ke Desa Mantewe itu
nggak bagus. Tapi kalau untuk jalan menuju ke dari jalan alternatif ini bisa dikatakan tuh bagus guys. Tapi ya, ini belum 100% ya aku jalanin ya. Nanti kita lihat seperti apa jalan selanjutnya. Oke, simak terus videonya. Ini guys, ada dua persimpangan jalan. Kalau belok kiri tuh kampung BTA ini. Nah, ke Kandangan sama Banjarbaru itu belok kanan guys. Nah, jadi kita ambil ke jalan kanan ya. Ya. Nih, di sebelah kanan aku, ini gunung apa coba? Ini gunung hitam guys. Tahu nggak gunung hitam? Ini batu bara. Nih kalian bisa lihat tuh, besar kan? Ini batu bara itu besar kan? Tuh, banyak kan batu baranya. Kalimantan itu kaya loh, kaya sumber daya alamnya. Ini dari PT apa ini? PT Transkul. Oh, Transkul Minergi. Ya, berarti perusahaan ini guys yang punya tambang batu bara tuh, ya kan? Nah, ini ada dua persimpangan guys, Kandangan ke kanan, kita ke Batu Licin ya, ke kiri ya. Kita ambil ke kiri. Nah, kalau sudah jalan ke kiri kita tinggal lurus aja guys. Ya, berharap ya kita start dari sini tadi jam 2:30 sore ya, jam 2:30 sore. Kita akan buktikan berapa jam sampai ke kota Banjarbaru ya. Akhirnya keluarga Belalahan sempat ya nyicipin jalan alternatif Batu Licin Banjarbaru ya. Ya, sejauh ini sih kita lihat jalanannya bagus, mulus ya. Memang harusnya tuh jalan tuh seperti ini ya, aspal, bukan jalan cor ya. Karena aspal ini ya, terutama untuk ban ya, ban mobil atau ban motor, itu biar tidak cepat habis ya kalau aspal. Tapi kalau misalkan jalannya itu menggunakan cor-coran semen, ya mau nggak mau ya ban mobil atau motor itu ya cepat habis karena dia bannya tuh terkikis sama cor-coran ya. Kalau aspal seperti ini bagus nih, bagus jalannya mulus, terus juga bebas hambatan. Oh iya, ini namanya bukan jalan tol ya guys, tapi ini jalan alternatif. Nah, keseringan aku lihat ya teman-teman yang dari Banua ya, dari Kalimantan Selatan itu kebanyakan mereka bilang ini tuh jalan tol guys. Ini bukan jalan tol guys ya. Jadi kita harus membenarkan apa yang semestinya itu benar gitu loh. Tapi kita tidak boleh, kalau itu salah ya kita harus benerin gitu lah ya untuk penyebutannya. Karena kalau misalkan kalian ditanya sama orang yang di luar dari Kalimantan Selatan lah istilahnya, kalau misalkan kalian ditanya ini jalan apa, terus kalian bilang jalan tol, pasti kalian diketawain. Ciri-ciri jalan tol itu ya guys, yang pertama tuh berbayar, yang kedua kalau masuk jalan tol itu pasti ada gerbangnya ya, portalnya tuh ada ya, berbayar, terus juga apa namanya. Jadi aku mau meluruskan aja bahwa ini merupakan jalan alternatif. Menurutku ini jalan alternatif terbaik yang ada di Kalimantan Selatan ya. Daerah Batu Licin menuju ke Banjarbaru atau sebaliknya Banjarbaru ke Batu Licin. Cuman satu yang disayangkan ya, aksesnya menuju ke sini dari bawah itu menuju ke Desa Mantewe itu rusak ya mungkin dari pemerintah setempat mungkin lebih diperhatikan lagi ya. Ini demi kenyamanan masyarakat gitu loh ya kan. Apalagi pas di momen-momen pada saat ini menjelang Lebaran mudik guys ya. Jadi ini aku cuma mengkritik ya, bukan menghina tapi mengkritik. Jadi mengkritik positif ya. Kalau misalkan diterima syukur, kalau nggak diterima ya sudah, nggak apa-apa ya kan. Tapi alangkah baiknya tolong diperhatikan jalannya lebih baik lagi ya. Karena bukan masalah spesifikasi mobilnya ini mobil kecil atau mobil besar ya kan, tapi ini masalah kenyamanan ya kan.
banyak lubang-lubang ya di jalanan itu. Saya perhatikan itu lubangnya itu kecil aja tapi dalam ya. Lumayan ya perbaikan kaki-kaki mobil kalau misalkan ban itu masuk ke dalam itu. Ayo, berapa perbaikan yang baik kaki-kaki mobil. Nah, belum lagi apanya yang patah, ininya patah, itunya apa, long tie rodnya, terus link stabilnya atau macem lah ya. Itu aja masukannya. Tapi secara keseluruhan nih aku lihat ya, untuk saat ini ya aku masih di proses perjalanan mau arah keluar Banjarbaru. Saya nilai ini masih bagus, keren-keren jalannya, keren guys. Nah, jadi untuk jalanannya itu masih ada yang rusak ini ya, entah rusak atau belum selesai diperbaiki ya, kayaknya kurang tahu deh. Karena untuk jalan alternatif di sini tuh menghubungkan jalan antar jalan itu dia pakai jembatan gitu nah guys ya. Tapi sih itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Yang penting tuh ada papan ininya, pemberitahuannya bahwa kalau jembatan ini lagi sedang perbaikan gitu. Nah, ini contoh salah satunya jembatan kayak gini ya guys, penghubung jalan alternatif. Tapi kalau yang ini sih bagus ya, masih bagus. Yang tadi aja sih mungkin ada sebagian tanahnya yang masih longsor atau sudah dibangun tapi longsor, kita nggak tahu kan, namanya juga alam kan. Oke. Jadi aku memberitahu jalan-jalan yang mana aja yang masih terdapat kerusakan ya guys. Jadi untuk mengingatkan kalian semua, kalau kalian mau melewati jalan alternatif di sini ya kalian nggak usah lah saling mendahului naik mobil, sok-sokan ngebut gitu ya. Ingat, di rumah itu masih ada keluarga yang menunggu. Oke guys, itu saran saya. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung jalan ya. Itu sudah ada markanya Banjarbaru dan Martapura. Oke. Sini lihat Maya. Jadi menurut aku ya, jalan alternatif Batu Licin ke Banjarbaru itu sebagian besarnya itu jalannya mulus ya. Cuman ada hal yang harus saya komentari ya, karena ada beberapa jembatan penghubung yang rusak ya, dan itu pun jembatan penghubungnya itu posisinya di bawah guys. Jadi pada saat mobil itu di atas tiba-tiba turun, nah jembatannya itu penghubungnya rusak, mau tidak mau kita harus ngerem guys. Nah, ngeremnya pun nggak bisa ngerem santai tapi harus ngerem ekstra gitu, karena itu juga bisa mengakibatkan kampas rem juga cepat habis ya guys. Nah, kasihan juga orang-orang yang ibaratnya membawa banyak beban ya di dalam mobilnya. Ya itu aja sih. Jadi untuk selebihnya bagus saja. Nah, ini jalannya kita udah mau keluar ya dari jalan alternatif ini ya. Jalan keluarnya sendiri itu di ini ya, Mandiangin guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah mampir ke Mandiangin, kalian sudah sangat familiar ya jalannya. Nanti kalau sudah keluar, nanti aku tunjukin jalannya ya guys. Oke guys, jadi akhirnya kita sudah keluar ya dari Mandiangin. Nah, sekarang kita sudah ada di Banjarbaru guys. Nah, tujuan akhir kami adalah Banjarmasin. Nah, kalau sudah sampai Banjarbaru, kalian dengan mudahnya kalian bisa menuju ke kota Banjarmasin. Terserah kalian mau jalur mana, jalan mana, itu banyak keterangannya ya guys. Dan untuk videonya cukup sampai di sini ya guys, tentang perjalanan dari Samarinda
menuju Banjarmasin menggunakan jalur Tanah Grogot, Kota Baru, Batu Licin, Banjarbaru. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video kami. Saya undur diri dulu. Salam keluarga belalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.